Hai, selamat pagi teman-teman, sahabat Enteos dimanapun Anda berada. Dari Ciputra World lantai 16, Stars Business Center, kita ketemu lagi dalam acara Enteos Talk. Nah, bersama saya Seva, dan hari ini saya tidak sendirian, saya mengundang seorang anak muda yang secara usia dikategorikan sudah sebagai Generation Z atau biasa dikenal dengan Gen Z, bukan Gen Z ya. Kalau Gen Z itu yang buat listrik mati lampu. Nah, oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, bincang-bincang tentang sebuah topik yang menarik. Tapi apa itu, teman-teman bisa pastikan untuk ikut podcast ini dari awal sampai selesai nanti. Nah, saya akan memperkenalkan pada teman-teman dulu ya. Nah, ini adalah teman saya. Kita kelihatan seumuran mungkin. Nah, oke, kita bisa mulai dengan ini. Mungkin bisa kenalan dulu. Vilea ini siapa? Ya. Halo semuanya yang nonton, aku namanya Vilea Holly. Aku umur 17 tapi tahun ini 18 nih, OTW 18 ya. OTW 18. Oke. Sekarang ngapain ini? Sekarang aku lagi gap liburan SMA ke kuliah kan. Jadi lagi nyari kesenangan gitu. Oh, lagi libur. Lagi libur. Masuk kuliah mana nih? Fakultas apa? Universitas Ciputra, nanti masuk jurusan Food Technology. Food Technology. Food Technology. Oke. Food Technology. Habis nanti itu kuliah berapa tahun sih kalau Food Technology itu? 4 tahun kok. 4 tahun ya? Kayak biasa 4 tahun. Gelarnya sarjana? STP. Teknologi pangan. Sarjana teknologi pangan. Nah, terus nanti setelah lulus sebagai sarjana teknologi pangan mau ngapain? Ada bayangan nggak mau kerja apa? Rencananya sih mau ngambil nutrisi ya, mau belajar tentang nutrisi juga. Oh, oke. Jadi nanti dapat STP tapi ada gelar buat nutrisinya juga. Oh, tertarik untuk belajar itu ya, nutrisi. Itu tuh nanti apa S2-nya gitu? Nggak S2 sih, cuma ngambil sertifikasi. Sertifikasi gitu ya? Sertifikasi. Menarik ini. Lea mungkin ada bayangan ya, saya panggil Lea aja ya. Kira-kira nanti ada bayangan nggak? Mungkin 2-3 tahun nanti mau ngapain? Atau mungkin setelah lulus mau ngapain? Pengennya sih jadi nutritionist. Nutrisionis? Terus mungkin ngarah ke buka bikin makanan sehat, healthy foods gitu. Oh, oke. Makanya ngambilnya juga food technology kan. Kerjaannya kayak apa nanti yang dibayangin? Kerjaannya ya pengennya sih yang sama yang aku enjoy juga sih, yang sesuai sama passionku tuh ya nutritionist kalau bisa. Nutrisionis itu nanti kayak apa? Misalkan buka apa, catering atau apa Iya, gitu? pengennya sih buka kayak usaha yang bisa healthy foods gitu. Oh, oke. Nah, ini kalau gitu kita ngomong soal kerjaan ya sekarang ya, Bila ya. Lea sebagai Gen Z, itu kalau cari kerja tuh yang kayak apa sih? Biasanya sih kalau Gen Z, ya kalau aku pengennya yang cepet dapat uang ya. Cepet dapat uang. Income. Oke, nah, kerja nggak dapat uang ya percuma juga ya. Tapi juga yang enjoy juga sih. Enjoy, cepet dapat uang, enjoy. Tadi sempat nyebut passion juga ya. Oke. Nah, kalau menurut Vilea, cepet dapat uang itu kayak apa sih? Yang stable income. Stable. Per minggunya dapat gitu. Stabil dapatnya. Per minggu harus dapat uang secara stabil. Yeah. Oke. Nah, kalau tadi kan bilang juga enjoy. Enjoy itu enjoy yang kayak apa? Ya seneng ngerjainnya. Jadi kita nggak stres, nggak tertekan. Bukan kerjaan yang harus dilakukan gitu, kan jadinya stres tertekan gitu ya. Tapi yang enjoy, yang we love to do juga. Oke. Jadi income-nya stabil, ngerjainnya juga hatinya seneng. Nah, itu paket komplit itu teman-teman ya. Terus passion. Kalau menurut Vilea, passion sama enjoy itu sama atau enggak? Beda sih. Oh, beda ya. Oke. Kalau passion kita pasti enjoy ya. Passion pasti enjoy. Tapi kalau enjoy belum tentu harus sama-sama passion kita. Oke. Nah, tapi menurut Vilea yang penting adalah enjoy-nya dulu ya.
Iya, enjoy-nya dulu. Enjoy-nya dulu. Oke, jadi cepat dapat uang, kemudian enjoy. Ya. Nah, kalau menurut pandangannya Vilea sebagai Gen Z gitu ya, kira-kira sekarang ini rata-rata Gen Z ini cari kerja kayak apa sih yang memenuhi kepinginannya mereka, yaitu yang cepat dapat uang dan enjoy tadi itu? Kalau sekarang yang lagi trending Ya, yang booming trending gitu ya. saham sih kebanyakan kan mengarahnya ke saham karena saham itu cepat dapat uang. Tapi menurutku saham itu cepat dapat uang, cepat hilang juga. Jadi high risk high return gitu. Oh, jadi kayak roller coaster gitu ya. Kalau dapat, kalau lagi turun ya, cepat rugi juga. cepat rugi juga. Oke, ada yang lain mungkin? Selain itu kebanyakan F&B ya, food and beverage, bidang makanan. Cuma kalau bidang makanan susahnya itu di zaman sekarang udah banyak saingannya. Terus udah banyak saingannya, modalnya juga besar. Terus juga perang harga juga kan. Oke, berarti itu yang kayak misalkan kayak kopi-kopian, boba-bobaan. Kan kalau makan apa yang lagi tren kalau Gen Z? Yaitu kopi, boba, terus gelato sekarang juga lagi ngetren. Jadi sekarang banyak yang buka kayak gitu kan. Oke, tapi kan jadinya saingannya banyak. Terus kalau makanan itu harus ngikutin tren terus, jadi harus berubah terus. Idenya harus banyak gitu. Iya. Dulu kalau gelato nggak ada yang hitam, sekarang ada yang hitam gitu ya. Gitu. Ada rasa-rasa yang mungkin buat generasi saya itu nggak masuk gitu ya. Generasi saya kenalnya cuma rasa vanila, coklat. Sekarang udah ada coklat cabe. Itu ada. Coklat cabe. Jadi pedas tapi coklat. Coklat cabe. Wow. Coklat sama cabe digabungin gitu. Coklat mint masih masuk ya. Kalau coklat cabe itu yang wow, ini saya harus coba berarti. Kemudian ada lagi enggak yang kira-kira memenuhi kriteria itu? Nah, kalau dari aku mungkin yang ada satu sih yang gak banyak orang tahu sebenarnya. Tapi kalau buat aku memenuhi enjoy dan juga income-nya juga banyak dan cepat dan stabil juga sih. Ya. Kalau aku tuh agen asuransi. Wow. Nah, agen asuransi ini kan sebuah pekerjaan yang jarang dilihat orang ya. Menurutku sih jarang banyak orang yang tahu, jarang banyak orang yang sebut. Biasanya kalau nyebutin pekerjaan yang cepat income-nya paling cuma saham atau F&B gitu. Oke. Kalau dulu waktu masih kecil sering ditanya mungkin ya, waktu TK atau SD. Cita-citanya pengen jadi apa gitu ya. Dulu Lea jawabnya apa? Wah, itu pertanyaan yang aku paling nggak bisa jawab tuh. Nggak bisa jawab ya? Nah, itu paling nggak bisa jawab, soalnya dulu bener-bener nggak tahu mau jadi apa. Dan dulu taunya tuh cuma 3, dokter, polisi, sama guru. Tapi nggak ada agen asuransi di situ kan? Nggak ada. Teman sekelasmu juga nggak ada yang jawab itu kan? Yang jawab nah, itu. Berarti kalau itu masih sama teman-teman ya yang melihat. Zaman saya dulu waktu SD, TK juga sama. Kalau ditanya nggak ada jawabannya, mau jadi agen asuransi. Nggak ada dulu. Kalau yang jawabannya agen asuransi bisa dipastikan. Orang tuanya pasti agen. Iya, benar. Oke, nah ini menarik. Tadi kan bilang kalau pekerjaan yang itu ada main saham, ada F&B. Tapi pilihan enggak ke situ kan? Enggak. Tapi memilih untuk menjadi seorang agen asuransi. Iya, aku milih yang agen asuransi sih. Kalau menurut Lea sendiri nih, asuransi itu kayak apa sih di mata seorang Gen Z itu, Gen Z itu? Kalau menurutku asuransi itu kayak something yang buat jaga-jaga gitu. Kayak perlindungan yang buat jaga-jaga. Jadi misalnya kalau kita tiba-tiba sakit, mana sakit kan juga nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu kapan, dan apalagi kalau sakitnya berat kan pasti kaget kalau tiba-tiba tagihannya segitu gitu, dan itu juga harus dibayar kan karena ya gitu. Betul. Jadi ya asuransi itu yang bisa bantu kita supaya meringankan gitu. Soalnya kalau kita udah sakit kan juga udah pusing. Udah sakit disuruh bayar lagi gitu kan. Malah tambah pusing sama tagihannya. Jadi ya ada asuransi yang bisa bantu ngeringanin lah. Jadi sakit, sembuh, lihat tagihan, sakit lagi. Iya. Dan tambah pusing. Nah, Vilea sendiri punya asuransi berarti ya? Punya. Nah, pernah ada pengalaman dengan asuransinya mungkin, atau kena klaim atau cerita tentang temannya klaim? Aku sendiri pernah klaim dulu pas kelas 6 SD. Itu pas di ulang tahunku. Pas di ulang tahunku aku masuk rumah sakit gara-gara sakit campak rubella yang lumayan parah.
Nah itu sampai nggak bisa makan, terus demam, muntah-muntah juga, sama diare juga, sama radang tenggorokan. Kado ulang tahun yang luar biasa. Iya. Ya, jadi menunjukkan bahwa teman-teman tidak ada yang tahu kapan sakit itu datang. Bahkan ketika di hari spesial ulang tahun ya kan, malah sakit. Wow. Jadi yang nyelamatin ulang tahun itu dokter-dokter sama nurse-nurse yang di situ. Pestanya pindah ke rumah sakit gitu. Nah, masih ingat nggak waktu itu habis berapa? Kalau nggak salah pas itu 4 hari apa 5 hari habisnya 25 juta. Wow, 25 juta itu tahun berarti kelas 6 SD. Itu 6 tahun yang lalu kayaknya deh. 6 tahun yang lalu ya, berarti 5 tahun 2016, 2015, 2016 ya. 25 juta. Wow, itu lumayan ya kalau nggak ada itu bayar sendiri ya. Tapi kemarin itu di full cover. Full cover ya? Full cover Full semuanya. asuransinya. Jadi aku nggak keluar sama sekali. Wow. Terus kalau yang barusan itu Mm-mm. mamaku barusan kena COVID yang Omikron, masuk rumah sakit itu seminggu kayaknya ya, 6 apa 7 hari gitu, habisnya 107 juta. 107 juta. Iya. 7 hari. 7 hari. Padahal cuma COVID aja kan ya. Cuma COVID. COVID-nya nggak parah soalnya yang Omikron nggak parah. Iya, itu varian yang paling ringan katanya ya. Bener, itu 107 juta. Tapi itu juga di full cover. Itu kalau penghasilan kira-kira 5-6 juta sebulan, itu penghasilan berapa? Itu langsung habis semua itu. Penghasilan setahun lebih habis itu ya. Hanya dalam 7 hari. Oh, jadi menurut Filia dengan adanya asuransi itu sangat-sangat membantu gitu ya. Iya, sangat bantu banget. Jadi uang di tabungannya aman gitu. Penyakit ada yang bayarin gitu ya kalau sakit. Nah, tadi kan kemudian jadi buat Filia itu penting banget ya. Buat semua orang punya tuh penting banget. Oke. Nah, saya dengar-dengarnya nih, Filia nih sekarang memutuskan untuk mengisi waktu liburannya ini dengan jadi agen asuransi. Gitu juga ya. Oke. Nah, kenapa kok? Apa yang membuat Filia memutuskan untuk jadi agen asuransi? Pertamanya itu kan aku dari kemarin libur lumayan lama kan ya, dari Februari, Maret, April itu sebenarnya udah nggak ada kerjaan gitu. Nanti aku baru masuk lagi September gitu. Jadi kemarin aku nyoba-nyoba beberapa bisnis yang bisa dilakuin lah selama itu, biar aku juga nggak ngisi waktu gitu ya, beda pegong di rumah gitu ya. Nah, salah satunya aku juga nyoba kemarin belajar dari bimbing sama papa jadi agen asuransi. Nah terus ternyata seru juga, lumayan fun juga. Banyak walaupun aku tuh sebenarnya nggak ngerti tentang agen asuransi gitu kan, tapi banyak trainingnya yang bisa aku ikutin free gitu. Jadi papa agen asuransi, dibimbing sama papa sendiri. Oke. Dikenalin sama papa gitu. Oke. Terus trainingnya free. Terus banyak juga. Jadi ngerti buat ngertiinnya tuh gampang. Jadi nggak perlu dapat informasi sumber-sumbernya tuh gampang. Jadi nggak perlu les kayak bimbingan belajar yang bayar tuh nggak perlu gitu ya. Oke, jadi gitu. Kemudian apalagi yang membuat Filia dapat di sini sebagai agen? Aku kemarin kan nyoba dan income-nya juga cocok sama aku. Income-nya stabil dan lumayan. Income-nya stabil dan lumayan ya. Buat menuhin kebutuhanku dan lebih-lebih buat aku main, buat aku apa itu ada. Berarti bisa buat nambah-nambah. Gitu. Jadi dapat income. Enjoy nggak di sini? Enjoy banget. Soalnya ada komunitasnya juga. Jadi walaupun aku orang baru, ada komunitas orang-orang yang bisa bantu support, bisa bantu juga. Kalau mau nanya-nanya juga bisa gitu. Komunitas yang tempatnya Filia bergabung namanya? NTOS Community dong. NTOS Community ya. Nah, jadi di NTOS Community Filia merasa bahwa komunitasnya sangat-sangat membantu Filia gitu ya. Menurut Filia sendiri, peran komunitas ini apa sih untuk mengembangkan, yang membuat Filia jadi kerasan di sini tuh apa perannya gitu? Komunitasnya itu bisa saling support, saling bantu, dan bukan cuma ngomongin kerjaan doang gitu, tapi bisa jadiin temen juga. Jadi seru juga, bisnis itu nggak ngomongin bisnis terus, tapi juga bisa ngomongin tentang yang lain, hidup yang lain, tapi juga saling support juga di bisnisnya. Dan itu penting banget ya kalau buat seorang Gen Z, itu penting banget ya. Penting banget karena Gen Z kan suka kumpul-kumpul gitu. Gen Z ya betul.
Teman-teman, jadi kalau tanpa komunitas itu jalan sendiri itu juga lebih berat, Susah. gitu kayak gitu ya. Nah, oke, jadi tadi nih kan Filia sempat menyinggung bahwa Gen Z itu cari kerja itu yang cepat dapat uang, juga cari yang pekerjaannya menyenangkan supaya bisa enjoy. Benar. Kalau bisa sesuai passion juga. Nah, di sini udah dapat belum? Udah. Kalau aku lewat agen asuransi aku udah dapet itu. Udah dapat Jadi ya? income-nya udah ada, stabil dan more than enough. Aku Aha. juga enjoy. Mm-mm. Kalau untuk passion aku memang lebih suka nyari pekerjaan yang passion itu dijadiin side. Ah. Karena kalau passion aku jadiin yang utama, takutnya aku tertekan terus jadi udah nggak jadi passionku lagi. Oh. Jadi passion aku lebih baik di side Oke. sampingan, side hustle. Berarti kalau pekerjaan yang sesuai passion, tapi ada tekanan harus dapat income dari situ, udah nggak passion lagi gitu ya? Kan jadinya lebih ke stres dan tertekan buat ngelakuinnya ya, bukan ngelakuinnya gara-gara enjoy. Jadi passionnya hilang Jadi terus. passionnya gitu. hilang. Mending passion ya passion buat Mending hobi. passion hobi. Oh, oke. Menarik ini. Nah, teman-teman, kalau Vilea sendiri ya, di sini kan Papa sebagai agen, Mama juga agen. Nah, kerja sendiri atau ada dibantu sama Papa Mama gitu? Nah kan aku barusan mulai ya, Iya. jadi masih dibantu-bantu sama papa mama, sama dari komunitas NTS juga masih dibantu-bantu. Oh gitu ya. Tapi kedepannya akan berusaha sendiri. Gitu. Iya dong. Sip. Oke, menarik ya teman-teman semua. Sekian. Thank you kehadirannya Ya, Vilea thank you. di acara NTS Talk pada pagi hari ini. Buat teman-teman, jika Anda menyukai video kami pada pagi hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah, ya kan? Dan bisa follow IG dari NTOS Community @NTOS_community. Oke, thank you Vilea. Thank you Seva. Oke, selamat pagi teman-teman. See you in the next NTOS Talk. Bye-bye. See you.